Pengharapan di tengah kesulitan. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, kalau saya mungkin boleh bagi-bagi bahwa ada kesulitan yang tingkatnya dunia, seluruh dunia merasakan hal yang sama. Dan satu hal di dalam hidup saya pun boleh mengalami kesempatan ketika kondisi seluruh dunia mengalami kesulitan, yaitu tahun Ya, ntar. 2020 yang lalu ketika ada Ya. kondisi COVID begitu ya. Kita semua diliputi kekhawatiran, tekanan, kondisi perekonomian, juga kesehatan. Kita melihat banyak rekan-rekan kita yang tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi kondisi dunia adalah kesulitan, ada bisa perang, konflik, krisis pangan, perubahan iklim, kemiskinan global, atau ketidakadilan. Yang kedua ada kesulitan negara berupa terjadinya korupsi, ketidakstabilan politik seperti kondisi tahun 98, ketimpangan ekonomi, hukum yang lemah, masyarakat merasakan ketidakadilan gitu, perpecahan sosial, krisis konflik begitu. Atau kesulitan dalam keluarga berupa ekonomi keluarga, terjadinya masalah komunikasi di antara anggota keluarga, terjadinya perbedaan nilai, tekanan, waktu yang begitu terbatas. Yang terakhir ada tentang kesulitan pribadi, berupa tekanan hidup, eh, krisis kepercayaan pada diri sendiri, kesehatan fisik dan mental, tujuan hidup, dan rasa tidak cukup. Gitu. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan Yesus yang mengatakan ini. Dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kalau Tuhan bilang janganlah khawatir, berarti yang disampaikan kepada orang-orang yang sedang khawatir, gitu kan? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, kesehatanmu, kekuatanmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Kalaupun kita mengalami kesulitan, selama kita masih dalam kondisi sehat, sebetulnya tidak ada perlu yang kita khawatirkan. Kalau kita masih punya pakaian, kita bisa mengenakan, kita pun juga dalam kondisi aman gitu. Jadi kalau kamu masih sehat-sehat saja, kamu tidak telanjang begitu ya, kamu masih hidup normal, so gak usah perlu khawatir gitu. 6, Matius 6 ayat 30. Jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Jadi rumput gitu, hari ini ada, besok udah dibuang gitu, dipotong, dibuang gitu. Kalau yang hari ini ada dan besok nggak ada, itu Tuhan mendandaninya. Bagaimana dengan kita yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri? Kalau barang-barangnya lain, benda-benda lain, Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Tuhan menciptakan manusia itu dengan teliti, dengan tangannya sendiri dia membentuk manusia. Betapa berharganya kita di hadapan Allah. Jadi kalau rumput di padang aja, di ladang aja yang besok nggak ada, itu didanani, tentu saja bahwa kita yang jauh lebih berharga daripada rumput, itu pasti akan dipelihara Tuhan. Kalimat terakhir yang saya tebalkan. Hai orang yang kurang percaya. Mungkin kita percaya, tapi kurang percaya begitu. Tidak sepenuhnya percaya. Pikiran kita, oh kita percaya bahwa Tuhan pencipta kita, Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi masih ada keraguan di dalam hati kita untuk bisa menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang berpikir begitu gitu.
Nggak usah percaya Tuhan. Tapi semua orang berpikir begitu. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ketika manusia diciptakan Allah dengan semua organ tubuhnya, Tuhan juga tahu bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk tetap dapat hidup. Kalau dia menciptakan semua sistem manusia ini untuk dapat hidup, pasti dia juga akan menyediakan apa yang dia perlukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, saya lanjutkan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk atau kesulitan pada manusia. Semua terjadi karena dosa, akibat dari ketidaktaatan manusia pada perintah penciptanya. Karena manusia tidak mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, sehingga manusia hidup seturut dengan kehendaknya sendiri. Hal itulah yang membawa manusia hidup di dalam kesulitan. Eh, Kalau dilihat dari Kejadian 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak seluruh bumi dan segala binatang melata merayap di bumi. Jadi manusia serupa dengan segambar Allah supaya mereka berkuasa atas bumi. Kejadian 1 ayat 29 berfirman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menyiapkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia hidup. Allah sudah menyiapkan berkat-berkatnya bagi manusia untuk hidup. Dan Allah ingin manusia itu hidup seturut dengan gambarnya, seturut dengan pribadinya. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi dalam waktu ini nggak ada kesulitan karena nggak ada dosa. Kondisi yang diinginkan Allah adalah manusia memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah, Allah dengan manusia. Itu kondisi yang diinginkan. Bagaimana manusia bisa mengenal Allah kalau tidak memiliki relasi hubungan yang dekat dengan Allah? Datang kepada Allah karena ada maunya, ada inginnya. Bertransaksi, beribadah kepada Tuhan karena kita merasa takut kalau kita nggak beribadah pada Tuhan, nanti rezekiku seret, bisnisku nggak jalan, kesehatanku menurun. Banyak orang membangun relasinya dengan Tuhan karena ingin mendapat sesuatu yang menguntungkan dirinya. Padahal kalau kita lihat dari kejadian tadi, Bah, sebelum kita diciptakan, Allah sudah menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Yang Allah inginkan adalah hubungan yang erat kita dengan Dia. Supaya kita mengenal Dia. Sehingga hidup kita itu segambar dengan Dia. Seirama dengan isi hatinya. Berjalan sesuai dengan rencananya. Itu. Itu yang Tuhan inginkan, bahwa kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Yang kedua, manusia diciptakan memiliki tujuan, yaitu Kejadian 2 ayat 15 dikatakan,
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya, berkat-berkatnya sudah Tuhan sediakan, itu diolah, dikembangkan, dan dipelihara supaya kehidupan itu berlanjut. Coba kita renungkan baik-baik. Ini ada gambar di belakang gitu. Ketika Tuhan punya rencana atas hidup kita dan setiap orang punya rencana yang spesifik dalam hidup kita. Ada orang yang mungkin akan, saya gambarin perempuan semua ini karena ini ALF gitu ya. Ada yang Tuhan panggil untuk menjadi dokter. Ada yang Tuhan panggil untuk menjadi seorang pengusaha. Ada juga yang Tuhan panggil untuk jadi ibu rumah tangga. Ada juga yang Tuhan panggil untuk menjadi seorang pengajar, guru. Untuk profesi-profesi tersebut yang profesional, Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan dalam hidup kita untuk membentuk kita supaya dapat menjalankan panggilan itu. Paling kiri gambarnya dari SD, SMP, SMA, mungkin kuliah, lulus gitu ya. Tuhan menyiapkan perjalanan hidup kita supaya kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan panggilannya yang Tuhan berikan bagi dalam hidup kita. Jadi, kita harus sadari bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam dunia ini. Apakah pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mencari tahu untuk mempertanyakan dalam diri kita, sebetulnya kita dipanggil Tuhan untuk jadi apa sih? Melakukan apa sih? Dengan apa yang sudah kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang yang ternyata tidak melakukan hal itu. Mereka memilih sebuah profesi bukan karena panggilan Allah, tapi karena ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri yang besar. Aku pengen jadi pengusaha, karena kalau aku jadi pengusaha, aku bisa punya penghasilan besar, aku bisa begini, begitu, begini, yang isinya memuaskan keinginan daging. Aku jadi dokter supaya punya penghasilan yang besar. Lalu ada orang yang merasa minder gitu. Aku cuma jadi ibu rumah tangga aja. Aku nggak sehebat dia. Hei, ibu rumah tangga adalah panggilan Allah yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena dia akan mempersiapkan anak-anaknya bertumbuh untuk memenuhi panggilan Allah. Mendidik anaknya dengan benar supaya dia mengenal Allahnya, mengenal penciptanya. Seorang ibu rumah tangga adalah wakil Allah untuk menyatakan kasih Allah kepada anak-anaknya. Semua panggilan itu mulia. Tidak ada yang lebih hebat satu sama lain. Semua itu sifatnya hanya fungsi gitu ya. Allah pencipta semesta alam menciptakan manusia dengan tangannya sendiri sesuai dengan rancangannya yang sempurna. Ia paham betul apa yang dibutuhkan manusia bagi dirinya sendiri, bagi dirinya, dan keperluannya dalam rangka untuk mewujudkan rencananya melalui orang tersebut. Ia mempersiapkan dan menyediakannya. Nah, kecenderungan hati manusia semakin jahat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia itu semakin jahat. Manusia tidak mencari kehendak Allah, tapi hanya berfokus pada dirinya sendiri, mengikuti keinginan daging dan hatinya sendiri. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Sejak kecilnya. Nggak ada yang ngajarin, tapi kecenderungan hati manusia begitu. Itu namanya benih dosa. Sekalipun anak kecil belum melakukan perbuatan dosa yang jahat, tapi sudah ada benih dosa di dalamnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Markus 7 ayat 21, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian terus begitu ya. Mazmur 53 ayat 3 dan 4. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang. Sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini firman Tuhan loh. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 mengatakan, sebab ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi Roma 3 ayat 10 ini kutipan dari Mazmur 53 ayat 3 dan 4. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Manusia lebih berfokus untuk memenuhi keinginan hatinya sendiri, bukan kehendak Allah penciptanya. Nah, yang pertama tadi adalah tentang sikap hati. Kecenderungan manusia yang lebih fokus untuk memenuhi keinginan di hatinya sendiri, bukan mencari kehendak Allah. Yang kedua adalah pengaruh kekuatan eksternal manusia, di luar manusia. Yang pertama adalah iblis dan daya tarik dunia. Iblis selalu berusaha mencari pengikut untuk memberontak kepada Allah dengan jalan, satu, dia menipu. Untuk tidak percaya pada firman Allah. Dia menipu manusia bahwa Allah tidak mengasihi manusia. Dua, dia mencuri. Dia selalu berusaha untuk mencuri berkat-berkat yang sudah disediakan Allah, yang sudah diberikan Allah pada manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menipu manusia, sehingga manusia tidak mencari kehendak Allah. Manusia mengikuti hatinya sendiri. Merusak, membunuh, membinasakan. Jadi Allah sudah menyediakan berkat yang bagi manusia, tapi iblis selalu berusaha untuk merusaknya, mencurinya. Kalau kita lihat ya, namanya kalau di Alkitab kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita ngomongin soal perjanjian, itu namanya kita berbicara masuk dalam tatanan hukum. Ada pelanggaran, ada hukuman. Nah, ketika manusia melanggar firman Allah, iblis bertindak sebagai pendakwa manusia. Dia akan klaim, manusia, kalau aku tidak taat padamu, pada Tuhan, aku dihukum. Manusia yang tidak taat padamu, perintahmu, juga dihukum dong. Harus fair dong. Karena Allah adalah Allah yang adil. Kesalahan kita, ketidaktaatan kita, membuat iblis punya akses untuk mencuri, merusak, membunuh, bahkan membinasakan. Kalau membinasakan adalah manusia terpisah selama-lamanya dari Allah. Itu karena pelanggaran, karena ketidaktaatan manusia itu sendiri. Ia terus mencoba membujuk manusia untuk mengikuti keinginan hatinya sendiri dan semakin lama semakin menjauh dengan Allah. Padahal di atas kita sudah baca tadi bahwa keinginan Allah adalah manusia segambar dengan Dia. Caranya adalah kita memiliki hubungan yang intim, hubungan yang intens, hubungan yang dekat dengan Allah.
sehingga kita dapat mengenal isi hati Allah, tahu maunya Allah gimana, dan itu kita lakukan dalam hidup kita. Tapi iblis selalu berusaha menarik supaya kita jauh dari Dia. Padahal Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Allah itu penuh kasih. Ketika kita menjauh dari Allah dengan mengikuti keinginan hati kita sendiri, manusia kehilangan damai sejahteranya. Dengan hikmat dan kekuatan dirinya sendiri, manusia pasti kalah pada tipu muslihat iblis. Kenapa? Ya iblis, setan itu yang tadinya makhluk mulia, malaikat, yang punya kecerdasan luar biasa, yang punya pengalaman sudah nggak tahu berapa tahun, mungkin ribuan atau jutaan tahun, pasti punya pengalaman yang lebih hebat dari manusia. Manusia hidup berapa lama, pengalaman berapa banyak. Kalau manusia mengandalkan hikmatnya sendiri, kekuatannya sendiri, manusia pasti kalah, pasti jatuh pada tipu muslihat iblis. Nah, oleh karena kecenderungan manusia itu melakukan atau ingin selalu berusaha memenuhi keinginan hatinya, Tuhan memberikan hukum, hukum kasih. Tuhan memberikan hukumnya kepada manusia untuk supaya dapat menaklukkan keinginan hatinya yang cenderung liar. Ya konsekuensi dari manusia diberi kehendak bebas, punya kemungkinan, punya kecenderungan, atau punya potensi manusia mengikuti keinginan dirinya sendiri. Tuhan memberikan hukumnya supaya manusia dapat mengendalikan, menguasai diri. Kenapa begitu? Ya tadi, kalau manusia tidak menguasai diri, maka pasti akan digiring untuk mengikuti pertama, keinginan hatinya sendiri, atau mengikuti bujuk rayu tipu muslihat iblis, atau mengikuti pengaruh dunia dan tidak mencari kehendak Allah. Makanya Tuhan memberi hukum-hukumnya pada manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, karena dari hati ini sumber dari keinginan-keinginan. Kalau kita mengasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Tuhan Yesus, "kamu akan menuruti segala perintahku." Perintah Tuhan itu sebenarnya dalam rangka kasih Tuhan untuk menjaga manusia, supaya manusia itu nggak lari kemana-mana, nggak jauh dari Tuhan, supaya tidak jatuh dalam tipu muslihat iblis, tidak jatuh dalam perangkap iblis, tidak jatuh dalam daya tarik dunia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hati kita, pikiran kita harus kita arahkan kepada Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita sendiri. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perlakuan kita kepada manusia yang lain. 1 Korintus 8 ayat 6, ini ayat favorit saya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kita harus menyadari bahwa kita berasal dari Dia, Bapa itu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Hidup kita itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk Bapa kita yang telah menciptakan kita, yang telah menyediakan berkat bagi kita, yang telah menyediakan segala sesuatu untuk membuat kita bisa hidup. Kalau kalau perhatian kita, fokus kita tidak tertuju pada Dia, pasti fokus kita akan kepada hal-hal yang lain. Termasuk
tipu muslihat iblis, dan daya tarik dunia. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah adalah pikiran, kehendaknya Allah Bapa. Untuk itulah firman itu menjadi pegangan hidup kita supaya kita bisa mengarahkan hidup kita kepada Bapa. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Dan yang karena Dia kita hidup. Ini saya sempat merenungkan, karena Dia kita hidup. Kalau kita renungkan ya, lawannya hidup tuh apa sih? Lawannya hidup adalah mati. Firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa adalah mati. Apakah mati itu? Mati adalah kondisi yang terpisah. Oleh karena dosa, manusia menjadi terpisah dengan Allah. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, manusia menjadi hidup. Dari keterpisahan dengan Allah, kita diperdamaikan kembali kepada Allah. Sehingga kita yang tadinya mati secara rohani terpisah dengan Allah, menjadi hidup lagi, yaitu diperdamaikan dengan Allah. Itulah pengharapan kita yang sesungguhnya. Karena kita menyadari bahwa hidup kita itu kan nggak selama-lamanya di dunia ini. Ada kehidupan setelah roh kita nanti meninggalkan tubuh kita yang sementara ini. Kemana setelah itu? Puji Tuhan, kita bersyukur mendapatkan kasih karunia Tuhan bahwa oleh Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, kita mempunyai pengharapan untuk kembali kepada pencipta kita dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Kalau kita baca Ulangan 28 ayat 1 dan 4 sampai 14, lalu Ulangan 28 15 sampai 68, nanti ibu-ibu baca lagi, buka ya. Ulangan 28 dibaca lagi. Kalimatnya begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, mengikuti firman Tuhan gitu. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, taat melakukan firman-Nya. Segala yang diperintahkannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini, panjang itu sampai 14, akan datang kepadamu. Datang loh, artinya berkat itu menghampiri kita. Kita dikejar berkatnya begitu. Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita nggak ngejar-ngejar berkat. Tapi kalau kita taat melakukan perintahnya, maka berkat itu yang datang kepada kita. Tadi kan dikatakan di atas ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya segalanya akan ditambahkan kepadamu. Fokusnya adalah mencari kehendak Tuhan dan mengikuti melakukannya dalam hidup kita. Sehingga kita nggak perlu khawatir dengan apa yang akan kita makan, kita pakai, kebutuhan kita. Karena itu memang sudah disediakan sebelumnya tuh begitu oleh Tuhan kepada kita. Bagian kita adalah taat. Bagian Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 68 dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, artinya siapa? Itu pilihan kita. Mau taat apa enggak? Dan tidak melakukan
dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu, ini kata Musa, pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi itu kutuk itu kan kejar kita. Gitu. Pilihannya sebetulnya ada pada kita. Mau taat atau enggak? Mau setia atau enggak? Tuhan udah kasih pilihan. Berkatnya sudah aku siapkan, seperti waktu ciptaan pertama di Kejadian. Berkatnya sebelum Adam diciptakan, berkat-berkatnya, kebutuhan-kebutuhan sudah Tuhan sediakan. Kalau Adam itu taat melakukan perintah Allah, dia akan selama-lamanya di situ. Tidak akan mengalami kesulitan. Bertani, berpeluh, kesulitan melahirkan. Enggak ngalamin itu. Tapi karena Adam tidak taat, dia memberikan hukuman, membawa hukuman itu datang pada dia. Nah, manusia memiliki kecenderungan hati yang jahat. Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yesus atau Bapa mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi diri kita. Dia tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus adalah sang penghibur. Ketika kita tidak punya pengharapan, ketika kita dalam kesedihan, keputusasaan, Dia yang memberi kita kekuatan. Ketika kita dalam kesulitan, Dia yang menolong kita. Pekerjaan Roh Kudus pada manusia adalah satu, pertama-tama menginsafkan akan dosa. Karena itu harus kita beresin dulu semuanya. Selama ada dosa di dalam hidup kita, maka dan memeliharanya, maka kita akan hidup di dalam dakwaan iblis. Dia punya akses untuk mencuri berkat-berkat yang sebetulnya Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita harus beresin itu dulu dosa. Roh Kudus melahirkan baru kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Cara berpikir kita, isi hati kita mengalami proses pembaharuan. Roh Kudus diam, dimateraikan dalam diri kita. Ketika kita sudah menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus, maka Roh Kudus yang suci itu bisa tinggal di dalam diri kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu bersaksi tentang Yesus. Siapakah Yesus? Yesus adalah firman Allah. Firman adalah pikiran dan kehendak hati Bapa. Jadi Roh Kudus akan menuntun kita terus-menerus untuk hidup mengikuti kehendak Bapa. Karena manusia nggak bisa melakukan itu sendiri. Roh Kudus menguduskan dan mengubahkan karakter kita. Ia memberi kuasa untuk melayani orang lain dan melayani Tuhan. Roh Kudus menolong dalam kelemahan dan doa. Kadang-kadang dalam posisi keputusasaan, kesulitan, kita bingung mau ngomong apa. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa berdoa, memohon kepada Bapa di sorga. Roh Kudus menjadi jaminan keselamatan. Itu tandanya bahwa kita menjadi milik Kristus sebagai umat tebusan. Semua pekerjaan Roh Kudus ini bertujuan agar manusia itu mengenal Allah. Di awal tadi bilang, Tuhan ingin kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Dia. Percaya kepada Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan kehendaknya karena Roh Kudus selalu memimpin kita kepada kebenaran.
Seperti tertulis, karena semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau Allah itu kudus, maka anak-anaknya juga kudus. Kalau Allah itu penuh dengan kasih, Allah adalah kasih, maka manusia penuh juga dengan kasih. Nggak mungkin bertentangan. Kita ngaku bahwa kita anak Allah, tapi hidup kita tidak memiliki karakter sebagai anak Allah, tidak memiliki karakter seperti Kristus. Hidup di dalam kecemasan. Penyebab manusia menjauh dari Allah. Karena manusia punya kecenderungan untuk mengikuti keinginan daging. Keinginan daging itu apa sih? Memuaskan panca indera kita. Pertama, keinginan mata. Melihat yang macam-macam gitu, yang menyenangkan mata. Memuaskan keinginan lidah. Kalau ada makanan enak, dikejar kemana aja. Padahal makanan itu, enak itu kan cuma sampai di mulut aja ya. Begitu turun ke tenggorokan, ke kerongkongan, ke bawah, itu semua sama aja. Makanan enak tidak menambah fungsi buat makanan yang tidak enak. Selama unsurnya dipenuhi oleh kebutuhan tubuh, maka sama aja itu. Telinga mendengarkan yang menyenangkan. Nah, kita seringkali begitu. Kita pilih-pilih. Suka, aduh kalau kebenaran itu menegur kita. Aduh, udahlah, udah jangan yang begitu-gitu, yang soft-soft aja lah gitu, yang ngomongnya berkat-berkat aja lah gitu. Kita pilih-pilih. Itu keinginan telinga. Hidung, ya kita suka yang wangi begitu ya. Kulit, termasuk seksual. Keinginan daging berpusat pada diri sendiri. Kesenangan sementara berujung pada kehampaan. Galatia 5 ayat 5, 19 sampai 21. Keinginan daging itu jalannya lebar, banyak tersedia, dan manusia senang banget pakai jalan itu. Kenapa? Menyenangkan buat diri sendiri. Sedangkan roh adalah memuaskan kehendak Allah. Firman Allah dengan merenungkan dan melakukan firman Allah. Komunikasi dengan Allah. Penyembahan dan memuliakan Dia. Persekutuan, membangun sesama, pelayanan, melayani sesuai dengan tujuan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan roh itu berpusat pada Allah. Karena kita berpusat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kepuasan sejati, berbuah hidup yang kekal. Keinginan daging itu kita nggak pernah puas. Udah punya satu, pengen punya dua. Udah makan yang ini, pengen lagi yang lain. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Terus saya nggak pernah puas. Itu sifat dari keinginan daging. Dan manusia ada satu bagian dalam dirinya ketika di dalam jiwanya, ketika belum menemukan kebutuhannya, maka dia akan mengalami kegelisahan. Roh kita, jiwa kita membutuhkan pemenuhan kebutuhan untuk berinteraksi dengan penciptanya. Selama itu belum terpenuhi, maka akan terus terjadi kegelisahan di dalam diri. Celakanya, manusia lebih memutuskan untuk mengambil sikap caranya memenuhi kebutuhan jiwanya itu dengan apa yang bisa diraih dengan melalui panca inderanya, dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia bisa rasakan lewat lidah, dengan lewat telinga, lewat hidung, maupun lewat kulit. Dan itu nggak pernah memuaskan. Saya dapat lihat FB-nya Bu Nevi posting ini. Roma 5 ayat 3 sampai 4.
Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Dan ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang masih berfokus mencari memuaskan keinginan melalui panca indera, keinginan daging, nggak akan bisa mengerti ayat ini. Dalam kesengsaraan, janganlah gentar, sebab Tuhan bekerja membuat kita berakar. Ketika kita dalam kondisi sulit, justru di saat itulah Tuhan sedang menanam kita di dalam dirinya. Untuk kekuatan kita, tapi mengandalkan kekuatannya. Ketabahan menimbulkan tahan uji, iman bertumbuh dan semakin teruji. Tahan uji melahirkan pengharapan, masa depan cerah penuh harapan. Kesulitan atau penderitaan adalah jalan Tuhan untuk membebaskan dari pengandalan kekuatan diri sendiri. Dan biasanya orang yang makin punya banyak, entah kekayaan, entah kepandaian, entah jabatan, itu makin sulit untuk menaklukkan dirinya. Bergantung pada Tuhan di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan melalui kesulitan. Membangun iman percaya yang semakin berakar dan pengenalan akan Allah yang semakin mendalam. Itu guna kesulitan atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau saya boleh mendefinisikan, kesulitan adalah hal yang membuat diri kita merasa tidak nyaman atau dapat di atas atau tak dapat diatasi dengan kemampuan sendiri. Selama selama masih kita bisa atasi, belum sulit, masih oke-oke aja. Tapi begitu kita nggak mampu, kita mulai, aduh nggak nyaman ya kondisi ini. Penderitaan adalah hal yang tidak sejalan dengan keinginan daging. Apakah kita mau menolak kesulitan dan penderitaan? Jika itu membuat kita bisa mendekat kepada Tuhan. Atau kita lebih memilih jalan yang lebar, tetapi yang menggiring kita kepada kebinasaan. Itu perlu kita renungkan bersama. Tindakannya dilakukan saat berada dalam kondisi sulit. Membangun hubungan yang intens dengan Tuhan. Melibatkannya dalam segala perkara sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan. Kesulitan Tuhan izinkan terjadi karena Dia ingin kita mendekat kepadanya. Rata-rata orang ya ketika nggak ada masalah, happy-happy, semua everything is okay, suka lupa Tuhan gitu. Wah, I'm fine, I'm okay, bisa ngambil keputusan sendiri, semua under control gitu, bisa 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 diatasi. Tapi kalau udah mentok, nggak ada pilihan lain, kita berharap mujizatnya, pertolongannya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca, kita mengisi dengan apa yang bisa masuk lewat panca indera kita, lewat mata kita, lewat telinga kita, tentang firman Tuhan. Karena selain firman Tuhan, kita bisa mendengar atau melihat hal-hal lain dari dunia ini yang membuat kita tidak menjadi kuat, membuat kita menjadi khawatir. Tapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Sepertinya nggak kelihatan, tapi dia punya kuasa. Karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji Allah penyertaannya atas hidup kita.
Kalau kita lebih memilih mendengarkan atau membaca atau melihat, menonton hal-hal yang justru membuat jiwa kita lemah, ya itu pilihan kita. Kalau ada sesuatu hal yang negatif, lebih baik matiin aja, nggak usah lihat. Karena kita lihat juga nggak merubah kondisi kita, kan? Tapi kita perlu menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, supaya kita bisa tangguh menghadapi setiap persoalan yang harus kita jalani. Bisa jadi masalahnya belum tentu langsung selesai, karena setiap permasalahan Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita yang pertama untuk mengubahkan kita, supaya menjadi serupa dengan Dia, segambar dengan Dia, dekat dengan Dia. Kalau soal masalah, itu masalah yang sepele buat Tuhan. Melakukan filter informasi yang masuk melalui panca indera, kita perlu pilih-pilih. Lingkungan kita, kalau di sana banyak pencemooh, tukang gosip, bicara negatif, mendingan jangan dekat-dekat ke situ. Karena nggak membangun kita. Justru membuat kita lebih sulit. Membuat hati kita lebih sulit, kita lebih khawatir, masalahnya nggak selesai. Jadi mendingin jauhin aja. Berada dalam lingkungan yang positif. Bertindak. Taat melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan, sekalipun belum memahami sepenuhnya. Tadi kita sudah singgung tentang berkat dan kutuk. Tugas kita cuma taat aja. Belum ngerti nggak apa-apa, tapi taat aja, jalanin aja. Pengertian itu biasanya datangnya belakangan. Bertindak, taat. Tetap setia melakukan perintah Tuhan, sekalipun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Kadang-kadang kita taat bukan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita takut kita akan mendapat bahaya sesuatu yang merugikan kita. Tuhan ingin kita di dalam kerelaan mengikuti perintahnya karena kita percaya bahwa Allah itu baik. Allah itu yang menyediakan segala sesuatu. Allah itu yang memelihara kita. Loh, kenapa begitu? Dia aja mau memberikan nyawanya untuk kita dalam kondisi berdosa. Yang lainnya itu perkara kecil. Tuhan ingin kita tetap setia. Jangan ketika kita sudah melakukan apa yang diperintahkan, lalu ekspektasi kita masalahnya selesai, ternyata nggak selesai. Lalu kita kecewa. Padahal ada hal besar yang sedang dipersiapkan Tuhan buat kita melalui kejadian itu. Setidaknya pengenalan kita akan Allah semakin mengakar. Ketaatan adalah sengaja dan rela melakukan apa yang diperintahkan atau dikehendaki oleh pihak yang memiliki otoritas, walau terasa sulit. Ketaatan lahir dari kasih kepada Allah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam Yohanes, ini perkataan Tuhan Yesus. Patuh karena takut belum tentu merupakan ketaatan yang sejati. Karena kepepet aja. Karena merasa terancam aja, baru patuh. Begitu merasa tidak terancam, punya pilihan lain, nggak patuh, nggak taat. Itu bukan ketaatan yang sejati. Ketaatan sejati timbul dari kerelaan. Kerelaan itu karena kita mengasihi. Taat menurut Alkitab adalah percaya kepada Allah, tunduk pada kehendaknya, dan melakukan perintahnya dengan hati yang rela. Bahkan ketika kita belum memahami seluruh alasan di balik perintah itu. Jadi, taat adalah tindakan menyerahkan kehendak pribadi, pilihan pribadi, kepada kehendak Allah dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan. Setia berarti tetap teguh, konsisten, dan tidak berubah dalam komitmen, janji, kasih, atau kepercayaan kepada seseorang atau sesuatu meskipun menghadapi kesulitan,
godaan, atau perubahan keadaan, sekalipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Matius 25 ayat 21 mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Bukan kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Tapi setia. Kesetiaan di sini berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Di dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, sampai finish. Aku akan mengaruniakan kepadamu apa nih? Mahkota kehidupan. Jadi setia. Kesetiaan berarti tetap beriman kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Jadi, jika taat menekankan pada tindakan mengikuti kehendak Allah, maka setia menekankan pada ketekunan dan konsistensi untuk terus taat, percaya, dan berpegang pada Allah sampai akhir, apapun keadaan yang kita hadapi. Namanya pengharapan. Kita sudah membaca tentang kisah Yakub ketika Yakub berkelahi dengan Allah. Orang itu tidak bisa mengalahkan Yakub, bukan tidak bisa mengalahkan, tapi membiarkan Yakub terus melawan. Sampai pada akhirnya orang itu, yaitu Allah sendiri, memukul pangkal paha Yakub sehingga Yakub terpelencok. Kadang-kadang Tuhan lakukan itu dalam kehidupan kita. Membuat kita tidak berdaya. Supaya kita memang dalam posisi tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri lagi. Yakub yang sebelumnya hidup mengandalkan kekuatan diri sendiri dengan melakukan tipu daya muslihat. Dia mengalami kegentaran ketika harus kembali dan bertemu dengan Esau kakaknya. Yakub diubahkan Tuhan ketika dia dilumpuhkan kekuatannya. Sejak saat itu, Yakub tidak dipanggil lagi Yakub, tapi menjadi Israel. Kadang-kadang Allah mengizinkan kelemahan, kegagalan, atau keterbatasan dalam hidup untuk mengajarkan kita bergantung padanya. Seperti Yakub, kita sering menang dengan kekuatan sendiri, tetapi Allah ingin kita belajar bersandar kepadanya. Karena pemukulan pangkal paha Yakub bukan tentang hukuman, melainkan proses pembentukan dan perendahan hati, agar Yakub berhenti mengandalkan dirinya sendiri dan bergantung kepada Allah. Yeremia 17 ayat 5-10 mengatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa begitu sih sebetulnya? Karena begitu manusia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, maka dia pasti kalah pada tipu muslihat iblis. Karena kita nggak bisa mendeteksi tipu muslihat iblis. Dia begitu licik. Kita harus mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita bisa hidup di dalam terangnya. Kenapa begitu? Karena Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Dia sangat mengasihi kita. Makanya dia melarang. Dia mengutuk jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pasti kita kalah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti selamat. Kita mampu melalui segala sesuatu, sekalipun mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Karena kesulitan-kesulitan itu mendidik kita untuk bisa mengenal Dia, mencari kehendaknya, mengandalkan Tuhan.
Abraham juga begitu, mengalami hal yang sama. Bagaimana Abraham punya keyakinan ketika Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan Ishak anaknya. Perjalanannya panjang, pengalamannya panjang. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Abraham yakin banget ini bahwa Ishak nggak akan mati. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji bahwa Abraham melalui Ishak akan menjadi bangsa yang besar. Sekalipun dia mengorbankan Ishak, di Ibrani mengatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu. Janji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya. Rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Sekalipun Ishak nanti itu mati, beneran mati, Allah sanggup membangkitkannya karena Allah sudah berjanji padaku bahwa keturunanku dari Ishak akan menjadi keturunan yang besar. Ayub juga begitu, mengalami penderitaan, diuji pada Tuhan sendiri bilang bahwa Ayub itu demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi dari pengalaman itu, akhirnya Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Sebelum-sebelumnya, Ayub tidak mengenal Tuhan, hanya tahu tentang Tuhan dari kata orang. Tapi melalui penderitaannya, kesulitannya, Ayub akhirnya bertemu dengan Tuhan. Dan sejak itu Ayub punya hubungan yang pribadi erat dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga begitu. Hubungannya yang erat dengan Tuhan sehingga membuat dia sanggup menghadapi maut. Dia katakan gini, ini satu kalimat pernyataan yang sangat luar biasa. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Artinya mereka tahu bahwa Allahnya sanggup membebaskan mereka. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sekalipun mereka harus kehilangan nyawa, mereka tetap setia. Ekspektasinya kan lolos. Tapi kalau sampai enggak sesuai ekspektasi, mereka tetap setia. Ini kutipan di dalam 2 Korintus bahwa kasih karunia Tuhan cukup ketika kita dalam kelemahan. Ada pertolongannya. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Kalau cuma kekuatanku di diriku sendiri, aku nggak sanggup. Tapi karena di dalam dia, aku menyerahkan kekhawatiranku, bebanku kepada dia, maka aku sanggup menjalani dia. Di dalam dia, ia memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita nggak, kan ada pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, kan begitu ya. Tetapi andai kata lebih, maka Tuhan akan memberikan kekuatan tambahan supaya kita dapat sanggup menjalaninya. Kalau kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Oke, demikian renungan firman Tuhan siang hari ini bahwa
Kesulitan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan terjadi untuk suatu maksud yang memulia, supaya iman kita bertumbuh dan kita bisa melihat betapa agung dan besarnya Dia, kuasanya dan kemuliaannya. Tidak ada mukjizat terjadi tanpa kondisi yang begitu sulit dan udah mentok. Mukjizat selalu terjadi ketika sudah tidak ada jalan lagi. Memang ada kegentaran terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mau hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dalam penyerahan sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan, percaya bahwa Dia setia selalu menemani kita, mengiringi kita, menjaga kita, maka kekhawatiran itu tidak perlu menguasai diri kita. Sebab selalu ada pengharapan. Kehidupannya lebih baik ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa.